Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmihima. Al-hadits. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna, sebagai afdalul makhlukat, yaitu adalah manusia. Dan alhamdulillah kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah. Iman ini adalah sangat mahal. Kepintaran tidak menjamin kita iman. Kekayaan tidak menjamin kita menjadi iman. Kegantengan tidak menjamin kita menjadi iman. Kecantikan kita tidak menjadi kita menjadi iman. Kalau kita perempuan misalkan. Jadi apapun kelebihan yang disandang, yang dimiliki oleh kita, tidak akan menjamin kita menjadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bisa beriman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini tiada lain tiada bukan adalah kehendak Allah menginginkan kepada kita untuk kita menjadi makhluk yang paling baik. Udah kita menjadi manusia, udah jadi manusia, kita menjadi orang yang beriman. Kebenaran kita beragama Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tidak memesan kita untuk menjadi orang Islam, tidak. Ini adalah satu, kita kebenaran ya lahir di Indonesia, orang tua kita Islam, ya kita ya utamanya ya takdir Allah kita Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi awas di dalam malah keislaman, di dalam hal keislaman jangan hanya kita Islam hanya KTP, naudzubillahi min dzalik. Islam bukan hanyalah identitas, tapi Islam benar-benar Islam yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun status kita, kita harus beriman kepada Allah. Ya al-fakir rasa ya, tidak ada atau terbanyak manusia itu menginginkan keselamatan sebenarnya. Apapun agamanya, yang diharap adalah keselamatan. Makanya ada istilah semua agama itu benar menurut pemeluknya masing-masing. Kristen itu benar menurut yang beragama Kristen. Islam itu adalah benar menurut orang yang memeluk agama Islam. Buddha itu benar menurut orang yang beragama Buddha. Jadi apapun agamanya itu adalah bagus, baik menurut pemeluknya masing-masing. Seperti itu. Jadi emang masalah agama itu penting. Jadi agama itu penting karena manusia tanpa agama ya tidak punya aturan. Jadi bagaimana kalau orang tanpa aturan, ya susah seperti itu. Jadi kita punya agama bukan belenggu, bukan. Tapi agama adalah tuntunan kita. Jadi ada orang kan yang mengatakan bahwa agama itu adalah belenggu.
kita hidup adalah merdeka, tidak boleh diatur katanya. Nah itu mah orang kepintaran kebalingar seperti itu. Jadi agama itu tidak mengekang, agama itu mengatur kita. Jadi bukan mengekang, mengatur. Sama aja mengatur, ya tidaklah. Jadi kalau mengekang itu sesuatu yang baik pun dikekang. Tapi kalau masalah agama itu justru tidak boleh melakukan yang menimbulkan kerugian seperti itu. Jadi semua yang dilarang oleh agama itu adalah hal yang menimbulkan kerugian, yang hal menimbulkan ketidakbaikan. Ya, seperti menimbulkan sakit, menimbulkan rugi, menimbulkan berbagai macam lah yang merugikan diri kita, dilarang oleh agama seperti. Jadi itu bukan pengekangan. Jadi apa? Itu adalah penyelamatan kita. Jadi agama itu adalah penyelamat kita, agama tuntunan kita, agama adalah pegangan kita supaya hidup kita terarah, hidup kita selamat, dan hidup kita bahagia dunia akhirat. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya ya kita beragama, berbagai macam agama ya. Ada yang Islam, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada yang berbagai macam lah. Jadi bagaimana kita hidup? Kita hidup ya harus bisa berdampingan. Berdampingan apa? Ya harus damai seperti itu, harus damai. Karena kedamaian akan menimbulkan ketentraman, ketenangan kepada kita. Tuh, jadi sudah Al-Fakir sering warawiri lah berbicara. Jadi apapun ideologi kita, asumsi, pendapat, pemahaman silakan berbeda, tapi persatuan, kesatuan harus kita jaga baik-baik. Jadi silakan, namanya juga keinginan ya, keinginan kita, paham kita pasti berbeda. Yang penting kita bisa hidup berdampingan, maksudnya pluralisme lah. Jadi common society. Jadi kita hidup sama-sama. Entoh kita pada kenyataannya nanti Allah yang menentukan kita. Ya, kita apapun agama saudara kita, apapun ya, yang penting kita saling mengerti, saling menghargai, saling pengertian seperti itu. Misalkan kita punya teman beragama Kristen, ya aturan dia, ya silakan aturan dia. Kita tidak boleh usil. Dan kita pun, ya aturan kita. Jadi saudara kita dari Kristen tidak boleh menghalang-halang kita. Jadi memang aturan Islam seperti itu. Jadi Islam tidak mensyaratkan kita bermusuhan. Tidak, justru Islam menyuruh kita adalah untuk damai. Kenapa Islam turun? Islam turun adalah waktu itu di Arabia udah tidak menentu, maksudnya tidak menentu apa? Ya pergaulan tidak menentu, perzinahan, pemerkosaan, terus perampokan, penyiksaan kan merajalela. Terus ya berpakaian juga udah perempuan sudah membuka aurat, berpakaian sudah tidak elok lah seperti itu. Jadi benar-benar hampir telanjang seperti itu. Maka turunlah Islam untuk mengatur umat manusia supaya manusia menjadi mulia dan berharga. Jadi Islam itu satu agama yang mengurus kehidupan kita dari mulai jiwa, raga, dan tingkah laku diatur, diarahkan oleh ajaran Islam. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya mungkin semua agama seperti itu. Seperti itu. Cuman ya Al-Fakir tidak menerangkan agama yang lain ya. Karena satu ya bukan area gitu, bukan area. Jadi yang penting kita yang beragama Islam punya landasan Al-Qur'an dan hadis, ijma dan qiyas, ya itulah kita pakai. Satu. Terus di dalam Islam ilmu itu terlalu luas. Ilmu itu sangat dalam. Keluasan kedalaman ilmu ya jangan sampai
kita persempit. Persempit apa? Ya seperti begini. Kan di dalam Islam itu di dalam agama Islam ini ilmu ini kan luas dan dalam. Jadi jangan sampai kita pas belajar misalkan baru separuh gitu, baru seperempat misalkan. Kan ada 3/4 lagi ilmu yang belum kita pelajari. Jangan sampai kita ilmu-ilmu yang kita belum pelajari kita salahkan, kita sesatkan. Wah, ini mah kok begitu, salah, ini hadisnya, ini Qur'annya. Jangan begitulah. Jadi Al-Fakir bilang, ayo kita belajar dan belajar. Yang kita belum mengerti, yang kita tidak masuk akal ke kita, itu sebenarnya kita belum tahu. Ya kita belajar seperti itu. Ya misalkan nih kita belajar tentang fikih. Belum tentu kita belajar fikih mengerti kepada masalah hal gaib, mengerti tentang malaikat, mengerti misalkan tentang jin, mengerti misalkan tentang setan, iblis, ririwa, jurig, memonon, kan belum tentu. Itu jangan sampai kita menyalahkan orang yang di area itu, gitu kan. Ada misalkan kita ahli fikih gitu kan, terus kita bicara, wah kalau ada orang yang menginginkan, yang mengamalkan surat jin, ingin ketemu dengan jin, ingin mengetahui jin, ingin melihat jin, wah itu adalah orang nggak bener, itu orang tidak ada kerjaan. Ya kita nggak boleh begitulah. Hargailah orang lain, hargai orang lain. Karena pemikiran manusia, keinginan manusia, wawasan manusia berbeda. Tuh silakan saja kita perdalam ilmu yang kita sayangi, yang kita banggakan, fikih, perdalam fikih kita. Orang yang lagi memperdalam ilmu kebatinan silakan saja. Tuh, karena tidak mungkin kita bisa menguasai semua ilmu. Jadi, ayo kita berbagi wilayah saja. Yang kita hobinya di dalam ilmu tauhid, ayo perdalam ilmu tauhid. Jangan malah menyalahkan fikih. Yang kita senang ilmu fikih, perdalam ilmu fikih. Sangat luas, sangat dalam ilmu fikih. Jangan menyalahkan ahli tauhid. Ya begitulah. Jangan saling menyalahkan. Jadi karena ilmu kita terbatas, tugas kita adalah satu, apa? Yaitu kita saling menghargai, saling memuliakan di antara kita. Karena ilmu kita semua adalah terbatas. Tuh, jadi kalau menurut pandangan Al-Fakir ya, misalkan orang membaca surat jin, misalkan membaca apalah gitu, karena itu memang ada referensinya, ada ulamanya, ada walinya kan, ada pengamalnya, asal-usulnya gitu kan. Jadi silakan saja. Mungkin dia ingin membuktikan bahwa jin itu adalah diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, jin dan manusia. Mungkin dia ingin tahu dengan jin, ingin mengerti, ingin kenal. Mungkin juga ingin dekat. Ya asal di hal kebenaran ya tidak menjadi apa. Yang penting jin juga, ya jinnya yang seiman, maksudnya jinnya juga yang tidak membawa kita ke kesesatan seperti itu. Yang penting kita tauhid belajar. Karena kalau kita tauhid belajar ya insya Allah kita tidak akan tersesatkan oleh makhluk apapun. Tidak tersesat oleh manusia, tidak tersesatkan oleh jin ataupun setan kalau kita sudah mengetahui ilmu ketuhanan seperti itu. Jadi artinya apa? Ya artinya jangan kita merasa lebih pintar, gitu aja lah. Jangan kita merasa lebih pintar, jangan kita merasa lebih baik, jangan kita merasa lebih bersih, jangan kita merasa lebih paling dekat dengan Allah, jangan. Kita semua sama, kita saling mendoakan, dan kita saling berjuang. Semoga kita semua selamat dan diterima oleh Allah, dan berhasil apa yang diperjuangkan oleh kita. Jadi semoga selamat semua. Dan semoga semua mendapat ridho Allah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi emang ini ya, jadi ada kalanya ya orang yang belum mengetahui tentang pergoiban, belum tahu tentang jin itu apa, di mana, gimana tempatnya, di mana, seperti apa. Ya mungkin dengan orang yang di area begitu, ya jangan melihat dengan mata sebelah lah. Ya mentang-mentang di ahli fikih terus
mendengar orang yang berbicara tentang gaib jin, dia malah apanya ya mengetawain seperti mengejek. Nggak boleh. Entoh kelakuan merendahkan orang, menghinakan orang, menyepelekan orang, menganggap orang salah, itu adalah tidak boleh. Kita harus saling menghargai, harus saling memuliakan, menghormatilah di antara kita. Udah Al-Fakir katakan, kita semua adalah diberi ilmu oleh Allah, hanyalah sebagian-bagian saja. Ada yang diberi ilmu tentang hal kegoiban, ada yang diberi tentang ilmu, macam-macam ilmu lah seperti itu. Tapi yang penting, walaupun bagaimanapun, yang namanya ilmu syariat harus kita belajar. Karena kalau kita tidak mengerti tentang ilmu syariat, tidak mengerti tentang ilmu tauhid, fikih, tasawuf, ya kita bagaimana mau bisa kita beribadah kepada Allah, karena modal aturan, arahan untuk kita ibadah kepada Allah yaitu adalah ilmu syariat, yaitu ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Adapun ilmu yang lainnya adalah hanyalah penambah saja. Bagaimana kita belajar? Ya lebih baiklah seperti kita makan. Makan apa makan? Makan itu nasi dan ikan kan. Tapi kalau ada sayur gimana? Ya lebih baiklah. Kalau ada sambal ya lebih baiklah. Kalau agak ada lalapan lebih baiklah. Tuh, jadi lebih lengkap, lebih baik. Yang penting jangan sampai kita tinggalkan modal utama. Apa? Kalau di dalam makan itu adalah nasi dan ikan. Kalau di dalam beragama Islam, ya ini Al-Fakir dalam Islam, itu tauhid, fikih, tasawuf. Nanti terus penyempurnaannya ke sana, yang namanya torekat, yang namanya al-hikmat, atau namanya ilmu apa? Pengobatan lah, berbagai macam lah ke sana. Jadi itu adalah pelengkap. Lebih lengkap? Ya lebih baik. Ya minimal kita mengerti adalah ilmu syariat. Karena itu fardu ain hukumnya. Belajarnya fardu ain kalau kita tidak belajar dosa hukumnya, dan memakainya pun fardu ain. Beda dengan kita misalkan belajar qiraat, ya lagu lah, misalkan lagu bayati, belajar misalkan lagu nahwan, hijaj, roma, berbagai macam lagu-lagu Al-Quran, yang ada Al-Quran, itu tidak wajib gitu kan. Atau misalkan kita belajar tajwid pun tidak wajib. Cuman kalau tajwid itu belajarnya fardu kifayah, tapi kalau membacanya harus baik seperti itu. Jadi pada intinya harus belajarlah seperti itu. Ya intinya mungkin begini. Jadi kita kalau belajar langsung lah, misalkan belajar langsung, misalkan apa? Misalkan alif lam misalnya. Jadi walaupun kita tidak tahu bahwa itu hukumnya apa-apa, yang penting kita tahu mungkin panjangnya seperti itu. Jadi belajar ilmu tajwid itu tidak wajib, tapi membaca Quran secara baik itu wajib hukumnya seperti itu. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu aurad ya, yang sudah tadi Al-Fakir katakan, itu adalah ilmu aurad nyata. Kalau kita ingin hidup sukses ya, itu bacakan bismillah ya, yang seperti tadi Al-Fakir katakan, yaitu 2500 ya, 2500. Puasanya sudah dilakukan, ini silakan amalkan, silakan kerjakan. Al-Fakir Ribaulillahi ta'ala tafadhol. Hanya nilai yang Al-Fakir bisa haturkan. Terima kasih, mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq, wa bihi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.